Sebuah teladan dari Ester. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester 4 ayat 16 MSG. Dalam pasal 4 kitab Ester, kita membaca bagaimana Ester menjadi ratu, menikmati hidup yang luar biasa di istana. Namun, dia tidak menyadari peraturan yang diterbitkan oleh Haman, seorang berpengaruh namun jahat yang memiliki posisi tinggi dalam pemerintahan Raja Ahasuerus. Rencana Haman untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi, termasuk Ester. Cara pandang Ester berubah ketika pamannya, Mordekai, mengirim pesan yang menjelaskan betapa gentingnya keadaan ini. Mordekai memperingatkan dia, meskipun sebagai ratu, dia tidak akan luput jika Haman dibiarkan melakukan rencana jahatnya. Di sini pertanyaan provokatif dari Mordekai yang diajukan kepada Ester, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu? Ester 4 ayat 14. Mungkin, Ester diposisikan secara ilahi di istana untuk membuat perubahan pada masa kritis ini. Ester akhirnya memutuskan untuk mengambil kesempatan dari posisinya agar dapat melakukan sesuatu yang dapat menyelamatkan bangsanya. Dia memutuskan untuk pergi menghadap kepada raja untuk memohonkan kemurahan bagi bangsanya, meskipun ini melanggar hukum dan berisiko hukuman mati baginya. Perhatikan tekadnya, dia berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dengan kata lain, aku akan maju melakukan semua ini, sekalipun kalau aku harus kehilangan nyawaku. Disitulah saat di mana dia menang. Ada masa yang begitu menentukan di mana engkau harus mengambil keputusan penting tentang Injil dan peranmu di dalamnya, seperti Ester. Hingga engkau belajar mengambil keputusan seperti itu, ketakutan akan selalu membelenggumu. Di saat inilah ketakutan tidak boleh lagi menahanmu. Terlepas dari tantangan yang begitu rupa, bahaya yang menanti atau mungkin terjadi, berdirilah teguh atas kebenaran firman Tuhan. Kenali dan pergunakan kasih karunia Tuhan yang ada dalammu untuk memenangkan orang lain. Miliki keberanian untuk bertindak dalam kebenaran. Ambil pilihan dengan penuh keberanian, dan bersiaplah menghadapi apapun dalam memperjuangkan apa yang benar. Haleluya! Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas pintu-pintu kesempatan yang Engkau bukakan bagiku untuk membuat perubahan di dunia ini dan memenangkan orang lain. Aku mengakui dan merangkul kasih karunia yang berlimpah yang Engkau anugerahkan bagiku untuk dapat memimpin yang lain dalam kemenangan dan memenuhi rancangan-Mu dalam hidupku dan pelayananku dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Roma 15 ayat 1, Galatia 6 ayat 8.